Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami. Tuhan berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara bahwa kita harus menyadari bahwa hari-hari hidup kita akan penuh dengan berbagai macam hal yang dapat menggoyahkan iman percaya kita. Artinya akan ada banyak hal yang membuat saudara dan saya akan berjalan. Kalau kita tidak membangun hidup kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti kita akan goyah dan lemah. Kita belajar lewat bagian bacaan firman Tuhan, penglihatan Daniel ini menunjukkan kepada kita bahwa ada era, ada masa di mana masa-masa itu akan ada kekuasaan-kekuasaan yang muncul. Nah, oleh karena itu, sehingga saudara dan saya tidak menjadi orang Kristen yang lemah, kita tidak terpengaruh, terintimidasi dengan situasi dan keadaan yang ada. Mari kita belajar untuk kita membangun terus hidup kita dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Saudara dan saya tidak boleh kita mengenal Tuhan hanya sebatas, ya saya percaya kepada Tuhan. Atau sebatas saudara melakukan aktivitas saudara dengan rajin beribadah. Itu tidak cukup bagi kita. Saudara dan saya harus membangun hidup kita lebih sungguh-sungguh. Artinya kita harus mengenal Dia, siapa Allah yang kita sembah. Kita mengenal Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat saudara dan saya akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Nah, era-era masa-masa yang sulit akan saudara dan saya alami dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan tentang penglihatan Daniel ini. Di sini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa marilah kita tetap berfokus kepada Tuhan. Marilah tetap kita melihat kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita melihat Tuhan, maka saya percaya situasi keadaan tidak akan pernah mengintimidasi hidup kita. Hari-hari ini ada banyak hal yang akan membuat saudara dan saya ada berada dalam situasi-situasi yang sulit. Bangun terus percaya kita kepada Tuhan. Lihat terus Tuhan di dalam hidup kita. Jangan engkau berfokus kepada hal-hal yang ada di sekitarmu. Ketika engkau tidak membangun hidupmu dengan Tuhan, contohnya engkau mulai malas beribadah, engkau mulai malas berdoa, engkau mulai ada dalam ketakutan dan kekhawatiran, maka saya katakan hal-hal yang buruk itu akan terus kita alami dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus membangun hidup kita dalam Tuhan, kita terus tekun, kita terus berdoa, kita terus mau Tuhan berbicara dalam hidup kita, maka saya katakan situasi sulit tidak akan mengambil bagian dalam hidup kita. Kalau Daniel bisa mengatakan lewat ayatnya yang ke-23 ini bahwa binatang keempat dia melihat ada satu kerajaan yang kuat, ini menunjukkan bahwa akan ada satu kekuasaan yang kuat yang membuat saudara dan saya akan bertanya-tanya di manakah Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita bertanya demikian. Bangun terus hidup saudara dengan Tuhan. Mari kita kenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Belajar untuk mendengarkan firman, mengambil firman dalam hidup kita. Itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan, bahwa kami untuk terus mengenal Engkau dalam hidup kami. Kami rindu, kami mau hidup percaya kepadamu Tuhan. Sehingga hari-hari sulit tidak akan pernah mengambil bagian dalam hidup kami. Sekalipun kami ada di dalamnya. Tapi itu tidak akan pernah kami alami dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami, berbicaralah terus bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.